ya. Kita pasar ini. Wait, sebentar, saya pengen konfirmasi benar nggak ya, terakhir itu skill 42. Bentar ya. Jadi itu terakhir skill 42. Kita lanjutkan sekarang ke skill 43 ya. Okay, so let's open our class paper newsletter. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini masalah dengan pronoun. Pronoun itu apa? Pronoun itu kata ganti benda. Misalnya Firda. Firda itu kan benda pronoun. Tapi pengganti kata Firda ya dia, perempuan, gitu kan, she. Jadi nanti ketika melihat soal TOEFL, kita juga perlu perhatikan kalau ada she atau he atau I, you, they, we gitu ya, yang digarisbawahin, atau mungkin dia berada di dekatnya yang digarisbawahin gitu ya. Kenapa? Karena ini biasanya ada masalah nih dalam pronoun, sengaja dibuat salah gitu ya. Contoh, langsung aja ya. Contoh, Sally gave the book to John. Sally, kalau digantikan ke pronoun, kata ganti benda kan jadi she. Gave the book, booknya jadi it, John-nya menjadi him, gitu ya. Itu kata ganti bendanya. Berarti kita perlu menghafal jenis-jenis pronoun. Pronoun itu materinya nanti ada pronoun yang sebagai subjek. Contohnya ini, kalau mau bilang saya suka kucing, berarti sayanya pakai I gitu ya, nggak boleh pakai me, karena saya suka kucing kan sayanya jadi subjek gitu ya. Jadi penempatan itu penting. Fungsinya sebagai apa maunya? I like cats. Berarti kalau cats-nya mau diganti, berarti tinggal ini kan posisinya sebagai objek ya. Oh berarti nanti di sini pakainya yang mana? Nggak boleh pakai it. Kenapa? Karena it itu singular. It itu untuk selain orang yang satu, gitu ya. Bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa benda mati. Tapi dia kalau satu atau yang tidak bisa dihitung itu pakai it. Cuman kalau yang bisa dihitung dianggapnya kok bisa dihitung. Cuman yang lebih dari satu bisa dihitung tapi lebih dari satu. Contohnya cats-nya banyak, berarti pakainya they. Atau kalau misalnya objek ya berarti them, gitu ya. Jadi beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan mereka itu ya untuk orang gitu kan. Tapi kalau di sini mereka itu untuk yang lebih dari satu, bisa orang, bisa yang lain-lain, gitu ya. Nah, ini yang perlu dihafalkan jenis-jenis pronoun sebagai subjek, objek, nanti juga ada sih sebagai adjektif, possessive adjektif. Nanti pronoun sebagai possessive pronounnya ada. Ada lagi sebagai reflexive pronoun. Ini perlu hafal banget. Biasanya itu saya hafalin pakai lagu. Contohnya, I bring my book for me myself because this book is mine. Nanti I-nya diganti dengan you, kayak gitu. I bring my book for me myself because this book is mine. Nah, nanti tinggal diganti. Oh, kalau you berarti you bring your book for you yourself because this book is yours, gitu kan. Ini untuk ngafalin aja sih penggunaannya supaya ngerti. Nah, tapi masalahnya bukan itu aja, gitu kan. Gimana kalau di soalnya? Contoh, him and the girl are going shopping. Him-nya salah ya, kenapa? Karena nanti di situ seharusnya him and the girl menjadi subjek kan untuk are going shopping. Nah, tapi kan him itu nggak bisa jadi subjek. Him itu adalah pronoun untuk objek, gitu kan. Him, nih. Jadi, nggak boleh kita menggunakan him di sini. Karena him itu untuk objek, gitu ya. Berarti diganti himnya menjadi subjeknya dia laki-laki adalah he, gitu kan. Berarti yang benar adalah he and the girl are going shopping, gitu ya. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, the gift was intended for you and I. The gift subjeknya, kemudian verbnya was intended, kata kerjanya ini. For you and I itu apa? Untuk kamu dan saya.
Ini bukan subjek dong. Untuk kamu dan saya adalah objek, tapi bukan objek langsung. Objek of preposition ya. Untuk kamu dan saya, objek dari preposition for. Jadi karena dia objek, dia bukan subjek, nggak boleh you and I. You-nya harus diganti objek you lagi. Oke, you-nya aman. Tapi yang I-nya sini salah, karena I itu khusus untuk subjek, gitu ya. Jadi diganti dengan me, for you and me. Untukmu dan untuk saya. Gitu ya. Intinya adalah kita cek sesuai fungsinya sebagai apa, apakah sebagai subjek, objek, gitu ya, dan lain-lain. Oke, kita coba nomor 1. The worst problem with it is that he cannot avoid it. The worst problem, mungkin subjeknya ya, with it, dengan itu. Ini jadi subjek nggak? Enggak dong, ini bukan subjeknya. Kenapa? Karena ada preposition with. Nanti jatuhnya namanya object of preposition. Objek dari preposition with. Secara makna aja kan dengan itu. Dengan itu kan bukan suatu benda ya, keterangan dengan itu. Berarti kan emang bukan subjek. Ini adalah object of preposition. Objek, maka bisa nggak it menjadi objek? Oke, it bisa jadi subjek objek ya, aman berarti di sini object of preposition pakai it. Boleh. Terus is that he cannot afford it. Ada verb lagi ya, cannot afford. Tadi verb pertamanya is. Kemudian he-nya sebagai subjek untuk cannot afford. Berarti he-nya boleh ya jadi subjek, aman. It-nya jadi objek, berarti kalau di sini subjek, verb, objek gitu kan. Nah, di sini objek it bisa ya tadi. Berarti nomor 1 udah benar. Correct ya. Aman nomor 1. Sekarang nomor 2 coba. Dia katanya salah. Kenapa salah? Kira-kira kenapa dia salah? Hai, harusnya menjadi me. Oke, good, betul ya. They, subject, so-nya verb, Steve and I berarti objek langsung dari so ya. Oke, berarti I-nya diganti me. Betul. Nomor 3 incorrect. Nomor 4 sekarang. Empat correct. Oke, kita cek. Oh, nomor 4 ya. Nomor 3 gimana kalau nomor 3? Nomor apa? Nomor 3 dulu coba. Kalau nomor 4, nggak apa deh nomor 4. Nomor 4, the mother subject, tuknya verb, hersan, oke, objek ya, kepunyaan ini sebenarnya. Oke, because he was feeling sick, iya, nomor 4 correct ya, aman. Nomor 3-nya incorrect, oke. Ini incorrect di mana nih? They should be them, oke, good, tuh. They-nya diganti dengan them ya, karena object of preposition di sini, bukan subjek. Subjeknya adalah you ya, sip. Betul, ini incorrect. Number 5. Incorrect. Oke, harusnya apa nih? Her should be she. Oke, ini I-nya subjek, verb-nya didn't know, kemudian ada konektor klausa,
ada subjek lagi ya, you and her. Oke, sip, tuh her-nya nggak bisa jadi subjek karena dia mau jadi subjek, nggak boleh, harusnya dia jadi objek ya, kan ada verb lagi. Oke, her-nya diganti dengan she, berarti ini correct, gitu ya. Ini nomor 1 sampai 5 selesai, 6 sampai 10-nya gampang lah ya, bisa dilanjutkan. Kita masuk ke ini posesif dan adjektif. Tapi satu lagi yang mesti dipelajari masalah pengganti ini ya, pengganti kata ganti benda gitu, maksudnya pronoun itu harus pastikan bahwa kata ganti bendanya benar, maksudnya ngeling ke benda yang dimaksud gitu kan. Contohnya kayak misalnya tadi mana ya, nih her son, the mother took her son. Hati-hati barangkali nanti the mother took his son gitu kan. Kalau his son kan salah karena mothernya kan perempuan gitu ya. Jadi kita mesti tahu kata ganti bendanya itu merujuk ke benda apa di kalimat tersebut, karena kalau structure kan benar-benar mesti ngeh ya, si kata ganti bendanya itu pasti ada di kalimatnya. Karena kan kita fokusnya ke satu kalimat aja. Beda halnya kalau reading. Kalau reading mungkin jawabannya belum tentu ada di kalimat tersebut gitu kan, si kata ganti bendanya merujuk ke apa. Tapi kalau misalnya di structure pasti harusnya ada ngeling ke kalimat yang dimaksud gitu ya. Kayak gitu. Oke, itu nomor 1 sampai 5. Cukup mudah ya. Sekarang kita lanjut ke skill 44. Skill 44, perbedaan antara possessive adjective dan possessive pronoun. Possessive adjective itu sama possessive pronoun sama-sama menunjukkan kepunyaan, kata ganti benda yang menunjukkan kepunyaan. Contoh, they lent me their book. Mereka meminjamkan saya buku mereka. Berarti buku punyanya mereka. Merekanya kan kata ganti benda ya berarti. Nah, ini yang dimaksud dengan possessive adjective. Jadi dia fungsinya tidak sebagai adjektif. Keterangan, adjektif itu apa? Keterangan benda ya. Fungsi dari adjektif secara basicnya adalah dia menjelaskan noun, keterangan untuk noun. Maka karena dia keterangan noun, berarti betul di sini there menjelaskan benda buku, gitu ya. Buku yang mana? Buku punyanya mereka, gitu kan. Itu adjektif, possessive adjective. Ini juga kita harus ngafalin ya, possessive adjective dan possessive pronoun itu ada apa aja, karena dia termasuk materi pronoun. Nah, kemudian kalau yang contoh satunya lagi, possessive pronoun. They lent me theirs. Possessive pronoun, ya berarti dia sudah menjadi pronoun. Berarti perbedaannya antara possessive adjective dan possessive pronoun adalah kalau possessive adjective kita harus punya noun yang dimaksud. Tapi kalau misalnya possessive pronoun, kita sudah anggap dia sebagai noun, sudah anggap dia sebagai benda, kata ganti benda. Ya udah ada bendanya, berarti setelah possessive pronoun nggak boleh dikasih benda lagi. Contohnya, they lent me theirs books. Nggak boleh. Theirs book aja juga salah. Intinya possessive pronoun harus berdiri sendiri karena dia sudah menjadi benda yang dimaksud. Gitu ya. Nah, berarti ini udah tepat nih dua-duanya. Contoh yang salah yang di bawah. Each morning they read theirs newspapers. Theirs itu termasuk possessive pronoun. Maka nggak boleh diikuti dengan noun, gitu kan? Karena dia kan udah noun itu nabrak. Noun sama noun lagi gitu kan. Walaupun pronoun itu kan masih setara dengan noun kan. Nah, berarti makanya di sini nggak boleh, nanti double. Sama halnya kayak misalnya kita punya objeknya dua. I like cat dog. Kan salah, kok gak? I like cat dog. Salah gitu kan. Kalau mau ya dikasih conjunction gitu kan. Cuman kalau yang dikasih conjunction pun nanti maknanya agak aneh sih. Tapi ini basic logiknya gitu ya. Nah, berarti di sini memang salah, nggak boleh, harusnya adalah their book, their newspapers aja, supaya their-nya jadi adjective, possessive adjective gitu ya, untuk menjelaskan benda newspapers gitu. Contohnya lagi yang salah, could you give me your? Bisakah kamu memberikan saya punyamu, tapi your-nya adjective gitu kan. Harusnya kan setelah give me adalah objek ya, memberikan apa? Memberikan suatu benda, punyamu gitu kan. Nah, makanya di sini salah, karena nanti kita bingung your-nya itu menjelaskan apa, menjelaskan benda apa gitu kan. Itu sih kurang lebih gampangnya di situ. Termasuk materi basic juga ya ini. Ini mesti dihafalkan nih. Tuh. Possessive adjective must be accompanied by a noun. Tapi kalau possessive pronoun cannot be accompanied by a noun ya, karena dia sudah menjadi
noun-nya gitu ya, udah menjadi pronoun-nya. Oke. Aman ya Kak Dia? Apa nih aku manggilnya Kak Ayu, Kak Dia, Kak Ayu Dia. Coba kalau aman kita ke exercise nomor 1. Nomor 1 incorrect karena harusnya her-nya jadi first. Hers, oke, good, betul. Meminjam punyanya dia ya. Sip. Oke, nomor 2 sudah aman. Ini adjektif menjelaskan kitchen, it's menjelaskan noun one place juga. Number 3 sekarang. Their parents harusnya jadi their. Oke, good, betul. Harusnya their aja ya. Adjektif menjelaskan parents. Number 4. Correct. Alright, okay, paid her half of the rent. Berarti ini menjelaskan setengah biayanya ya. Menjelaskan benda, betul, adjektif. Mainnya nggak menjelaskan apa-apa karena dia pronounce betul. Berarti dia aman ya. Sudah jadi benda. Number 5. Theirs should be there. There should be there. Oke, karena there's itu pronoun nggak bisa ketemu noun lagi ya. Oke, betul. Harusnya adjektif, S-nya hilang. Sip, kita nomor 1 sampai 5-nya selesai. 6 sampai 10-nya bisa dilanjutkan ya. Cukup mudah, ini materi tambahan-tambahan aja. Sampai sini aman Kak Ayu ya? Aman Kak Firda. Oke, gampang ya. Lanjut ke skill 45 sekarang. Skill 45. Nah, tadi sebenarnya udah disinggung ya. Kita kalau misalnya melihat ada pronoun, kita harus tahu dia nge-refer ke apa, merujuk ke apa. Kenapa? Ya karena harus tepat kata gantinya gitu kan. Contoh, the boys will cause trouble if you let him. Anak-anak laki-laki gitu ya akan menyebabkan masalah kalau kamu membiarkannya. Nya itu ke apa? Ke boys. Tapi bosnya banyak, makanya ini nggak boleh him. Harusnya them gitu ya. Let them, karena him itu khusus untuk singular. Kayak gitu. Contohnya lagi yang salah, everyone must give their name. Everyone itu mungkin terkesan banyak, tapi kita ada di skill awal ya waktu itu, bahwa everyone walaupun terkesan banyak, tapi dia ternyata dianggapnya singular. Ya, setiap orang. Jadi satu-satu gitu ya. Satu orangnya, fokus ke satu orang. Nah, makanya di sini nggak boleh their. Harusnya his atau her name. Tapi memang sebenarnya kalau di perkembangan zaman ya, ini ada semacam sedikit perubahan. Kalau misalnya sekarang itu kan ada ini ya isu-isu misalnya gender dan lain-lain. Makanya kadang-kadang ada sedikit kontroversi. Jadi apa yang harus dipakai gitu kan, her atau him, his misalnya gitu kan, dianya yang laki-laki atau yang perempuan gitu kan, makanya kadang-kadang mereka tetap pakai their itu. Nah tapi sebenarnya kalau basic Englishnya secara itu ya, ini kalau everyone ya tetap singular gitu. Beda halnya kalau misalnya emang merujuk ke satu orang tertentu gitu ya. Itu sih, tapi udah kita masuk ke ini aja basic English biasa gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke exercise-nya. Nomor 1 salah nih katanya. Harusnya They-nya harus diganti. Jadi she or he. oke, he or she, betul. Sip, ya. Incorrect. Number 2 sudah benar ya. Mereka-nya punyanya students dan them-nya juga sama, object of preposition. Jadi pakai them, betul. Ini gabungan materi juga sama skill sebelumnya. Kita lanjut nomor 3. Them-nya should be it. Should be it. Oke, merujuk ke Kritik.
ke kritik. Oke, kita cek ya. Some friends and I, beberapa teman dan saya pergi menonton film dan No. setelahnya, Iya, lanjut aja Kak. kita menulis sebuah kritik tentang Nonton filmnya. film, betul. Tapi benar ya diganti itu. Asli. Cuma referensinya aja. Oke, ini karena singular. Number 4. Filmnya should be it. Merujuk It ke refers to problem. to problem. Oke, good. Kalau problem benar ya, dia countable. Tapi kalau trouble itu uncountable. Tapi ya tetap aja sih kalau uncountable berarti it ya ngarahnya. Oke. Ini incorrect. Number 5. Correct. Correct. Yes, betul. Ini a terrible time dianggap singular. Walaupun ini ada materi sedikit tambahannya, kalau untuk time itu basicnya kan dia uncountable time sebenarnya. Kalau time-nya aja. Tapi kalau di sini a time dianggap bisa dihitung karena dianggapnya kayak periode gitu ya. Kayak satu periode. Jadi dia memang bisa dihitung. Oke. Nggak masuk materi ini sih, tapi sedikit pengetahuan aja. Ini berarti correct ya. Udah selesai, 6 sampai 10-nya bisa dilanjutkan, cukup mudah. Kita ke review, tapi ke langsung soal TOEFL aja deh. Coba nomor 1. There-nya. There-nya harusnya It. It. It aja atau it apa? It. Bukan It's. it. Apa sih? Ya, it. Kepunyaan ya? Oke, possessive adjective. Ya. Betul. Ini made its comic debut. Nanti berarti Superman-nya dianggap sebagai ini ya, kartunnya ya, bukan orangnya, bukan karakternya. Oke, boleh its comic debut. Tapi kalau misalnya Superman-nya mau kita ngerujuknya ke orangnya ya berarti ke orang his atau her gitu ya. Berarti his kalau misalnya ke tokohnya, tokoh Superman-nya. Oke, it's okay, betul. Yang penting jangan plural ya, aman. Nomor 2. Nomor syaratnya forget. Them. Harusnya they. Oke, good. Tuh. They sebagai subjek ya, verbnya can have. Oke, right. Dan itu objek, gak boleh. Lanjut nomor 3. It's harusnya there. there. Oke, ngarujuk ke Children's experience too much frustration. It's their behavior. Children. Oke, betul ya, perilakunya anak-anak. Berarti plural. Yes, it should be there. Kepunyaan. Oke, number 4. His should be he. His should be he. Karena harusnya subjek ya? Iya. Oke, good. Lanjut number 5.
Destruction. It causes bukan? It causes. Harusnya They ngarah ke tujuh ke destruction. destruction. Kenapa destruction singular plural? Singular sih harusnya. Singular ya. Oke. Aku bingung Kak. Ini sebenarnya bukan ke destruction, Jadi ke cyclones. cyclone ya. Betul. Karena destruction Ini itu jadi nanti jatuhnya jadi objek iya, untuk it kan. Itnya apa? Oh, cyclones. Gitu. Ini subjeknya, Soalnya verbnya causes. agak aneh aja kalau itu susah. Iya benar. Makanya. Oke. Lanjut. Berarti that they cause ya. Cause-nya juga S-nya hilang. Nomor 6. Him should be he. Should be he. Subjek ya. Tuh. Oke, lanjut. Number 7. They Harusnya. It. Mengarah ke Book. Yes, itu bukunya satu. Jadi it. Lanjut, number 8. Theirs. There, oke. Harusnya there karena adjektif ya. Oke, great. Tuh. Ini menjelaskan first winter. Adjektif untuk first winter, kata benda. Winter pertama mereka. Oke, lanjut number 9. He Harusnya should be it. senap ya. Oke, betul. Karena mungkin kalau kita reading terkesannya oke-oke aja ya. Tapi ingat kalau structure, ya kita kata ganti bendanya ada di kalimatnya. Berarti harus menuju ke yang ini. Jadi bukan benda di luar kalimat tersebut gitu kan. Tapi kalau misalnya reading kan oke lah. Mungkin lagi ngomongin dia, misalnya orang siapa gitu kan. Nah ini kalau reading masih enak-enak aja. Tapi karena ini structure, jadi harus pastikan kata ganti bendanya merujuk ke benda yang mana gitu kan. Kalau ini ke senat akan setuju dengan keputusan yang dibuat di departemen mungkin ya. Jadi berarti di sini senatnya dianggap satu kelompok berarti it. Oke, lanjut number 10. Him should be them. Merujuk ke No. They harusnya enggak sih. They harusnya should jadi them. they menjadi them. Oke. Ada unspoken, nggak mungkin them. Iya. Tunggu. Iya harusnya him jadi them nggak sih? Them-nya ngarah ke apa berarti? The others, maybe. By others. Oke. A baby, seorang bayi belajar arti kata ketika mereka diucapkan. Apa yang diucapkan? Kata-katanya ya? Kata-katanya. Oke, D-nya aman berarti merujuk ke words. The words berarti. Iya, betul. Him-nya ke the words. Jadi ketika kata-kata diucapkan oleh orang lain ya, others-nya, oleh orang-orang lain, dan kemudian menggunakan apa? Menggunakan kata tadi, gitu ya. In sentences. Berarti uses
them. Them-nya itu kata-kata plural. Oke, ini pernah di ujian apa nih? Aku pernah dapat ini kayaknya waktu dulu banget sih, udah lama. Ini agak pusing. Tapi kita dapat ya. Soal kayak gini benar, benar, makanya ini kata ganti benda tuh kelihatan sepele tapi ternyata iya gampang kegocek. apalagi udah. Tapi kalau ditanyain itu aku jadi bingung loh. Iya benar-benar. Makanya kita perlu ini ya, perlu rinci satu-satu. Ini satunya kemana gitu kan. Oke lah. Itu ya untuk pronoun. Kurang lebih di situ aja sih masalah possessive adjective, possessive pronoun, subjek, objek, itu aja. Sekarang kita ke review dari skill 1 sampai 45. Nomor 1. During the worst phase of the depression. Oke, itu kita nggak butuh subject verb gitu ya. Sudah ada di soal subjeknya more than 13 million Americans. Verbnya had. Sudah ada kalimat lengkap. Jangan bikin klausa baru ya. Kalau salah. Terus jangan bikin konektor klausa karena kita klausanya 1. Nggak lebih, berarti kan sia-sia konektornya. Terus kalau delta, nah ini nih, delta sebenarnya ada pola yang kayak gitu. Kayak misalnya sebelum ini kan ada koma. Kayak misalnya apa ya? Contoh, the best basketball player in the world, koma, Siska is here. Kalau ini masih nggak apa-apa, ini jatuhnya A positif, yang the best basketball player in the world-nya A positif, tapi pastikan bahwa si A positif ini adalah identitas untuk si subjek. Kalau di sini delta, polanya masih bisa, tapi maknanya nanti salah. Masa the worst phase of the depression itu jadi keterangannya more than 13 million Americans, kan udah suatu benda yang berbeda ya. Makanya nggak boleh delta. Betul, ini jadinya apa? Jadinya bentuk A positif yang berupa object of preposition aja. Keterangan waktu berarti ya, during the worst phase of the depression. Secara makna juga betul sih. Langsung gitu ya. Tanpa kita identifikasi juga aman gitu ya. Oke, lanjut number 2. C bukan Kak? C. The point of view in the materials that you are studying. Berarti dari apa itu point of view, kayak titik sudut pandang gitu ya, sudut pandang material. Dalam material berarti object of preposition ya, materialsnya objek dari preposition in. Terus kita bikin klausa baru, you are studying. Ada 2 klausa. Berarti kasih conjunction that, bisa nggak? Iya, bisa ya. Berarti maknanya juga tepat yang C, gitu kan. Kalau yang alpha, ada pola kayak gitu ya. That you are studying-nya nanti jadi noun clause. Kalau di C, that you are studying-nya jadi adjective clause, menjelaskan materials. Klausa, keterangan benda gitu kan. Adjective clause. Tapi kalau yang alpha nanti jatuhnya noun clause. Bisa nggak? Ada pola kayak gitu. Tapi berarti kita pastikan ini aja, pastikan makna aja kalau gitu. Itu kan alpha Charlie itu dua-duanya strukturnya masih oke, tapi ternyata yang lebih tepat yang C secara makna. Pastikan struktur juga, meaning juga tepat gitu ya. Bebas mau mana duluan, mau meaning duluan boleh, mau struktur duluan boleh. Oke, selesai nomor 2. Nomor 3.
bukan Kak. Alpha, okay, consists not merely of sounds but of organized sound patterns. Yes, betul. Alpha. Ini not merely itu mirip dengan kayak not only ya, not only but also. Tapi di sini polanya bukan not only but also sih, cuman intinya adalah dia harus paralel antara of sounds dengan of ininya. Makanya kalau B aja nanti of-nya ketinggalan gitu kan. Kecuali apa? Kecuali of-nya itu gabungnya sama consist. Itu masih bisa. Berarti speech consists of terdiri dari gitu kan, not merely sounds but organized sound patterns gitu kan. Nah itu masih nggak apa-apa kalau of-nya keluar dari structure. Tapi kan di sini ada di dalam ini ya, makanya ya udah jawabannya yang alpha aja gitu ya. Oke, aman ya nomor 3. Lanjut nomor 4. There. There harusnya Harusnya hers atau harusnya her atau his. her atau his merujuk ke Passion. okay. Sip, betul. Her atau his kepunyaannya temperature patient. Jadi lung itu apa ya? Paru-paru ya, paru-parunya patient laki atau perempuan. Itu number 5. Amount. Harusnya Small number. small number karena Aku merasa amount nggak cocok Kak. amount itu untuk apa berarti? Amount itu untuk uncountable ya, yang tidak bisa dihitung. Berarti a small amount of money misal, atau a small amount aja nggak apa-apa, tapi kita harus apa ini sejumlah kecilnya, sejumlah apa. Kalau ini atom kan maksudnya sejumlah atom, berarti karena atomnya bisa dihitung, berarti nggak boleh pakai amount. Substitusinya adalah number, sejumlahnya a small number berarti gitu ya. Oke, berarti ini number. Tuh. Sip. Ini masalah ini ya, countable dan uncountable noun. Lanjut nomor 6. Praise. Praised harusnya Pakai was nggak sih Kak, harusnya was praise gitu. was praised. Oke, ini praised-nya kalau praised aja berapa? Kenapa Kak? Kalau praised aja berapa? Kedua. Verb 2 ya. Betul. Kalau dia kan praise itu bisa verb 2, bisa verb 3. Tapi kalau ada kayak gini, kita kan harus pastikan ya dia verb 2 atau verb 3. Kalau verb 2, anggap verb 2 berarti maknanya harus aktif ya. Berarti dia memuji oleh publik. Salah ya. Berarti memang nggak boleh verb 2, nggak boleh aktif. Harusnya verb 3. Gitu kan. Tapi kalau verb 3, itu kalau mau menjadi verb harus ada syaratnya. Syaratnya antara dikasih to be plus verb 3 menjadi maknanya pasif, atau have atau has atau had kasih verb 3 jadi nggak pasif sih, nggak langsung pasif ya, cuma dia jadi perfect tense. Gitu. Berarti memang di situ kalau verb 2 nggak boleh ya berarti dia harus kita paksakan jadi verb 3 yang pasif ya. Masih kasih to be. To be-nya mungkin adalah was tuh, karena di sini pertama singular he. Kenapa nggak is? Kenapa was? Karena kita kaitannya dengan ini. Konteks sebelumnya kan ketika mengekspresikan kan lampau. Oh berarti dipujinya juga harusnya lampau gitu kan, karena satu waktu yang sama.
Jadi tensisnya disamakan aja, simple past ya. Simple past dalam pasif adalah was were dikasih verb 3. To be-nya was atau were, jangan is and are. Harus satu waktu sama ini. Oke, betul ya. Tapi ingat-ingat kalau ada by, nggak selalu artinya oleh. Bisa juga artinya dengan cara, kan? Tergantung. Tapi biasanya kalau dengan cara ketemunya bukan noun asli sih, ketemunya sama gerund misalnya. Kayak misalnya I made the cookie by baking it in the oven, misal gitu kan. Tergantung ya by-nya artinya apa. Ini jelas artinya oleh, berarti nggak boleh praised, tapi was praised. Pasif itu was praised. Nah, lanjut nomor 7. Mundur. Nah, Delta bukan, Kak? delta harusnya Nggak pakai das nggak sih? nggak pakai das. Oke. Nggak Ini aneh. nah, soalnya Soalnya aku nggak tahu kok strukturnya, tapi nggak enak aja rasanya. oke, betul, nggak enak ya. Nah, itu ciri-ciri salah biasanya kan nggak enak dulu. Mungkin karena kita udah terbiasa baca gitu kan. Nah, di sini nomor 7 betul jawabannya delta. Kenapa? Sebenarnya ini materi apa? Materi kata tanya. When. When itu kan kata tanya sebenarnya kan. Tapi kalau di sini dia nggak lagi tanya. Ini bukan pertanyaan, dia pernyataan. Kalau memang pertanyaan, memang nanti kita bisa bilang when does a hydrogen bomb explodes gitu kan. Misalnya nggak ada nih dari a fast sampai minute-nya hilang ya. Cuma ada when does a hydrogen bomb explode tanda tanya. Nah, itu nggak apa-apa karena kata tanya gitu kan. Karena kalimat tanya. Tapi kalau di sini adalah pernyataan, bukan pertanyaan. Kalau materi pertanyaan, materi pembalikan, betul. Balik das dulu baru hydrogen bomb. Subjek verbnya dibalik gitu ya. Tapi subjeknya biasanya kalau verbal sentence auxiliary verbnya aja, dasnya aja. Explode-nya verb main-nya, main verbnya nggak apa-apa di situ gitu ya. Ini tuh sebenarnya pembalikan. Tapi salah, kita nggak perlu balik. Perlu dibalik verb duluan baru subjek. Kalau misalnya bukan pertanyaan, karena bukan pertanyaan, kayak biasa aja. Subjek dulu, a hydrogen bomb, kemudian verbnya langsung explode. Tapi si dasnya ini dia kan ciri-ciri dari IS itu kan, tambahan ada IS, berarti S-nya masuk ke explode, dikasih S explode-nya. Nanti dia jadi kalimat normal gitu kan, nggak kalimat tanya lagi. Berarti jawabannya betul delta, tapi dasnya hilang dan dikasih S gitu ya. Jadi kalimat simple present biasa. When a hydrogen bomb explodes gitu. Oke, ini materi invert subject and verb ya. Ada yang dibalik, ada yang tidak. Selesai nomor 7, lanjut nomor 8. Form, Form harusnya forms. forms, tuh several ya, beberapa. Jadi dia harus plural. Oke, number 9. Became-nya nggak sih, Kak? Bikin ya. Oke, karena
Cuman itu yang memungkinkan untuk salah. Oke, betul. Itu became-nya. Jadi, bener ya. Yang lainnya kan aman ya. That-nya oke. Ini mau adjective clause gitu kan. Yang menggunakan its energy. Its-nya ngarah ke star ya. Energinya bintang, jadi aman singular. Kemudian hit-nya kata benda. Setelahnya adjective its. Boleh. Ini became. Became itu kan verb ya di sini. Maunya. Dia verb. Berarti kalau masalah verb, kalau ada verb di garis bawahin, itu ada beberapa clue. Dia bisa salahnya itu karena apa aja. Pertama, singular plural. Oke, ini nggak masalah singular plural ya. Kedua kan nggak ada indikasi singular plural. Skip, berarti jangan masalah singular plural. Kedua, masalah apa? Masalah tenses biasanya. Tensesnya itu benar nggak di situ? Bikin di sini simple past, berarti kan verb 2. Simple past, berarti biasanya apa? Indikasi tensesnya salah itu biasanya pertama ada indikasi waktu, misalnya berapa tahun yang lalu gitu kan, atau sekarang. Nah itu kan harus cek ya. Tapi di sini nggak ada keterangan waktu. Berarti gimana? Berarti kita patokannya ke tenses yang lain gitu kan. Nah tenses sebelumnya kan has used present perfect ya. Present perfect itu meaningnya adalah dia dari satu titik, let's say 1000 tahun yang lalu, bintang gitu ya. Awalnya 1000 tahun yang lalu itu awal dia mulai menggunakan energinya, gitu kan. Sampai sekarang masih telah menggunakan, gitu kan. Nah, artinya kan kalau dia sampai dari dulu sampai sekarang telah menggunakan energi, terus masa menjadi black dwarf-nya dulunya, gitu kan. Jadi black dwarf-nya ya sekarang dong harusnya. Gitu, itu logiknya. As long as it's hit becomes a black dwarf, gitu kan. Nah, berarti di sini juga sama nih, has-nya juga kan simple present biasa. Jadi harusnya samain aja karena dia dalam satu ini ya, dalam satu waktu yang masih masa sekarang. Itu pertama. Kedua, ini juga masalah fakta ya. Fakta kan. Bintang kalau udah menggunakan ini ya akan menjadi black dwarf. Itu adalah general facts, berarti dia memang harus simple present, nggak boleh bikin, tapi becomes. Karena ininya star ya, startnya kan singular, berarti becomes yang tepat. Tuh berarti tadi pertama singular plural verb. Kedua masalah tensesnya benar nggak, ada waktu tidak, atau kalau nggak pakai waktu ya pakai tenses yang lainnya di ini kan ya secara logik. Terus yang ketiga bisa juga masalah kalau tadinya aktif bisa jadi diganti jadi pasif substitusinya, itu salahnya gitu kan. Terus apa lagi ya satunya tuh, kurang lebih itu sih, tiga itu ya, soal aplikasi singular plural sama tenses. Oke, selesai ya. Tuh jawabannya became. Lanjut, number 10. Lines. Should be line. Tuh, karena dia each ya. Each itu selalu singular, berarti nggak boleh lines plural, harusnya singular aja. Oke, selesai ya untuk nomor 10. Kita satu skill lagi, ini masalah adjective dan adverb. Adjective dan adverb itu sering keluar, sering disalahin dalam TOEFL. Nah, adjective itu intinya kita harus tahu ya perbedaan fungsinya aja dulu. Kalau adjective adalah keterangan noun, dua-duanya sama-sama keterangan soalnya. Cuman kalau adjective itu khusus untuk menjelaskan noun. Jadi gitu saja keterangan noun. Sedangkan kalau adverb dia itu nanti banyak fungsinya. Pokoknya bisa dia menjelaskan verb, adjective. Nanti adjective dijelaskan lagi sama adverb gitu ya. Bisa juga menjelaskan verb, adjective, adverb yang lain itu boleh, terus menjelaskan kasih sebagai keterangan waktu dan lain-lain gitu ya. Makanya dia lain-lain aja. Kecuali noun. Jangan sampai dia menjelaskan noun gitu ya. Ciri dari adverb itu apa? Sebenarnya kalau kita ciriin dari li-nya aja nggak bisa sih. Kenapa? Karena nggak semua yang belakangnya li itu adalah adverb. Ada juga adjektif yang belakangnya li. Nanti ada di skill selanjutnya. Terus nggak juga kita nggak bisa bilang yang belakangnya li itu adverb karena nggak semua adverb itu ada li-nya. Contohnya very itu adverb tapi belakangnya nggak li.
So juga adverb dan lain-lain gitu ya. Only dan lain-lain itu termasuk adverb. Berarti memang kita perlu pengayaan ini juga ya, pengayaan vocab untuk apa aja yang termasuk adverb dan lain-lain. Tapi kalau kita tahu polanya enak sih, kalau soal TOEFL tahu polanya aja bisa jadi grup gitu ya. Nah, kita coba di skill 46. Basic adjective dan adverb. Tadi adjective itu keterangan noun. Ada 2 pola biasanya. Pola pertama yang adjektifnya diikuti dengan kata benda langsung. Nah, nanti jadinya adjektif tersebut menjelaskan benda setelahnya. She is a beautiful woman. Kalau misalnya nggak ada adjektif, nggak ada keterangan kan awalnya gini aja ya. She is a woman, dia adalah perempuan. Tapi mau dikasih keterangan, nah gunakanlah keterangan adjektif. Perempuan yang gimana? Perempuan yang cantik. Oh berarti nanti betul di sini beautifulnya adjektif menjelaskan woman, menjelaskan noun gitu ya. Nah, di sini betul contoh pertama. Pola kedua, setelah beautifulnya, setelah adjektifnya nggak mau menjelaskan benda setelahnya. Kenapa? Karena sebenarnya ini pola yang lain ya, polanya dia mau menjelaskan noun atau pronoun yang di depan sebelumnya verb, nanti dia ngarah ke depannya gitu ya. She is beautiful, boleh bebas sebenarnya, nggak harus keterangan noun aja sih, keterangan pronoun juga boleh ya, karena kan pronoun itu setara dengan noun kayak gitu. Nah, itu contoh 2 pola yang sering keluar dalam adjektif. Gampang ya untuk adjektif karena kita udah terbiasa. Sekarang ke adverb. Adverb juga polanya bisa banyak sih, tapi kalau di sini yang sering keluar masalah adverb yang menjelaskan verb, adjective, dan adverb lain. Contoh, she sings beautifully. Dia bernyanyi. Kayak gimana bernyanyinya? Secara cantik, secara indah. Berarti secara indah itu nggak mau menjelaskan dia, nggak mau menjelaskan si orang perempuannya gitu kan. Apa yang cantik? Cara bernyanyinya. Berarti kan dia menjelaskan verb. Berarti memang nggak boleh beautiful, karena kalau beautiful kan harus menjelaskan she-nya gitu kan. Sedangkan ini mau menjelaskan things-nya. Berarti kalau di sini beautiful-nya benar harus diganti jadi beautifully gitu ya. Adverb supaya menjelaskan verb, karena yang boleh menjelaskan verb adalah adverb bukan adjective. Itu contoh adverb yang menjelaskan verb. Sebenarnya polanya nggak harus kayak gini sih, karena nanti ada di skill selanjutnya juga masalah ini ya, masalah aturan peletakan atau posisi dalam adverb. Nah, adverb itu sebenarnya bisa banyak polanya, bisa di banyak tempat gitu ya. Tapi ini pola yang mendasar. Kedua, adverb yang menjelaskan adjektif. Ada contoh, she is a beautifully dressed woman. Kita ambil yang kayak biasa dulu ya. Awalnya kan ini mau bilang she is a woman. Pola kalimat simpelnya adalah she is a woman. Dia adalah perempuan. Terus mau dikasih keterangan perempuan yang gimana gitu kan. Perempuan yang berpakaian gitu kan. Perempuan yang berpakaian. Oh berarti kalau yang berpakaian mau menjelaskan perempuan dong. Berarti berpakaian betul adjektif. Dress itu kan verb 3 sebagai adjektif ya. Oke, betul. Dari sini aman. Dressnya menjelaskan noun, woman. Nah, tapi mau dikasih tahu lagi berpakaian secara gimana? Cara berpakaiannya. Pakaian secara indah, secara cantik. Berarti yang boleh menjelaskan dressnya itu adalah adverb beautifully, bukan beautiful. Gitu ya. Karena beautifully menjelaskan cara berpakaian, bukan perempuannya. Tapi boleh nggak kalau misalnya beautiful dressed woman? Sebenarnya ada adjektif yang double gitu ya. Contoh, she is yang beautiful woman. Ini benar. Tapi kita harus pastikan kalau kayak gini, ini materi apa? Order dalam adjektif. Kalau ini beautiful-nya menjelaskan woman, yang-nya menjelaskan woman juga, gitu kan. Boleh nggak ini? Boleh. Adjektif double itu ada, bahkan nggak 2, bahkan bisa 3, 4, 10 juga ada ya. Order dalam adjektif, urutan dalam adjektif itu disingkatnya dosas-com. Tapi kalau di TOEFL ITP itu nggak suka keluar sih urutan dalam adjektif. Dosas-com itu nanti ada determiner, O-nya, origin ya kalau nggak salah, origin, size, age ya kalau nggak salah, dan lain-lain. Ada banyak sih. Saya nggak hafal ininya singkatannya. Tapi kita skip aja ya untuk urutan adjektif. Intinya adalah kalau ada adjektif ketemu adjektif lagi itu boleh asalkan ada benda.
setelahnya, gitu ya. Kalau cuma she is a young beautiful salah, nggak boleh ya. Kalau mau she is a young and beautiful, gitu. Nggak boleh gabung kalau misalnya nggak ada noun lagi. Tapi kalau ada noun lagi bisa, asalkan dua-duanya masing-masing menjelaskan si benda tersebut. Kalau di sini kan beautiful-nya nggak menjelaskan woman, ya lebih tepatnya menjelaskan si cara berpakaian gitu kan. Makanya di sini adverb. Ini contoh adverb, yang tadi ya, adverb yang menjelaskan adjective dressed. Gitu. Itu adverb menjelaskan adjective. Sekarang ada lagi adverb yang menjelaskan adverb lain. Contoh, she is a truly beautifully dressed woman. Tadi udah selesai kita sampai beautifully ya. Beautifully menjelaskan cara berpakaian. Nah, ternyata mau dikasih keterangan lagi. Cantiknya itu yang kayak gimana gitu kan. Cantik yang benar-benar cantik. Oh, berarti nanti dikasih adverb lagi boleh ya? Boleh. Ini adverb yang menjelaskan adverb lain. Truly, beautifully dressed woman. Gitu. Ini pola yang sering keluar dalam adverb. Ya. Sampai sini aman, Kak Aida? Aman, Kak. Aman ya? Oke, sip. Kita masuk ke contoh yang salah. They were seated at a largely table. Mereka duduk di meja. Dikasih tempat duduk kita di meja yang largely-nya adverb. Karena gak boleh ya. Makanya dia salah. Largely itu mau menjelaskan meja-meja yang besar. Berarti jangan largely tapi large aja. Betul? Ini incorrect. Nomor. Soal selanjutnya, the child talked quick to her mother. Ini, anak-anak bicara cepat ke mothernya. Cepatnya kan mau menjelaskan talk ya. Berarti dia harusnya quickly, talk quickly to her mother. Saya adverb, jangan adjective karena mau menjelaskan verb ya. Lanjut, we read an extreme long story. Longnya menjelaskan story, adjective aman. Extreme-nya sebenarnya ini lebih tepatnya ke longnya ya. Sangat panjang maksudnya, cerita yang sangat panjang itu lebih tepat daripada kita menganggap ini ekstrimnya menjelaskan story. Masa cerita yang ekstrim dan panjang gitu kan, kayaknya lebih make sense kalau extremely long story yang menjelaskan si long ya. Itu ya contoh yang salah. Exercise nomor 1 incorrect. Kenapa incorrect? Pleasantly bukan, Kak? Pleasantly, oke. Harusnya adverb ya. Menjelaskan surprise-nya. Surprise secara menyenangkan gitu ya. Oke, ya nggak boleh adjective. Jelas, ini nggak ada noun ya. Jadi kan pleasantnya nggak bisa menjelaskan ini. Betul? Berarti kita harus adverb pleasantly. Number 2, sudah betul frequently-nya menjelaskan verb visit ya. Visit secara frequent, sering. Berarti tadi pleasantly. Lanjut nomor 3. Expensive. Expensive menjelaskan Sports car. sports car. Yes, betul. Itu ya. Aman. Lanjut nomor 4. Nomor 4 benar kan, Kak? Oke, special adjective ya, menjelaskan program. Oke, betul. Sip. Nomor 5. Nomor 5 correct. Nomor 5, correct. Chosen for the leading part. Leading adjective menjelaskan part. So well, well-nya adverb menjelaskan cara bernyanyi ya. Oke, betul. Ini coba satu lagi nomor 6. The car was not completely Adverb ya, menjelaskan ready. ready secara utuh, komplit. Oke, ini incorrect, completely harusnya.
selesai ya untuk skill 46. Nanti skill 47 dan selanjutnya kita lanjutkan ke next meeting. Sampai sini ada pertanyaan, Kak? Cukup deh, Kak. Cukup ya, aman ya. Oke, kalau gitu thank you buat Kak Yulia yang udah hadir. Semoga bermanfaat. Nanti ketemu lagi next meeting ya Kak. Insya Allah hari Minggu malam. Kalau hari Minggu malam ya. Oke, kalau gitu ketemu lagi next time Kak Ayu. Assalamualaikum. Makasih banyak, Kak Bye-bye. Firda. Sama-sama. Bye-bye. Selamat Bye. istirahat. See you. Oke, see you.